Waktu adalah sumber daya paling berharga. Di dunia dan di kehidupan kita, banyak hal yang berharga, berlian, emas, kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Namun di atas segalanya, hal paling berharga yang kita miliki adalah waktu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama dan terpenting, tidak ada yang bisa menggantikan waktu. Sekali berlalu, ia akan hilang selamanya. Kedua, waktu terbatas, tidak bisa diperpanjang, hanya ada 24 jam dalam sehari. Kita hanya memilikinya dalam jumlah tertentu, dan kita tidak bisa mendapatkannya kembali setelah ia hilang. Juga, waktu sangat berharga karena memungkinkan kita melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan dalam hidup. Kita dapat menggunakannya untuk menghasilkan uang, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, atau mengejar impian kita. Apapun yang kita pilih untuk dilakukan dengan waktu kita, selalu penting untuk mengingat betapa berharganya waktu itu. Ada berbagai alasan mengapa waktu adalah sumber daya penting yang dapat kita miliki, di antaranya adalah: pertama, waktu tidak bisa kita beli. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat diperbarui di pabrik manapun. Setiap sumber daya berharga lainnya dapat diisi kembali seiring waktu. Misalnya, jika kehilangan uang, kita bisa mendapatkannya lagi. Jika peralatan rusak, dapat diperbaiki, atau kita dapat membeli yang baru. Jika kita tidak mengenal seseorang yang dapat memberi peluang, kita dapat terhubung dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu. Namun, waktu bekerja secara berbeda. Setelah berlalu, kita tidak dapat mengambilnya kembali. Apapun yang kita lakukan dengan waktu, ia akan terus bergerak maju, tak berhenti atau mundur ke belakang. Kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Kita juga tidak dapat membeli waktu di toko seperti barang komoditas. 2. Kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Rahasia tak diketahui menjadikan waktu sebagai aset manusia yang paling misterius. Kita semua tahu ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 4 minggu sebulan, 12 bulan setahun, dan seterusnya. Tapi kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita miliki dalam hidup kita. Bukan untuk menanamkan rasa takut, tapi kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin karena kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Itu sepenuhnya rahasia. Banyak orang telah merencanakan sesuatu, menyiapkan perbekalan, tapi dalam perjalanan, ia kehabisan waktu untuk hidup, maka semua rencananya akan terhenti. Waktu adalah pemberian Tuhan, dan siapapun tidak bisa menggugat. Waktu telah diatur, kapan lahir, panjang hidup, dan waktu meninggalkan dunia. Ketiga, waktu mengajarkan kita untuk membuat prioritas. Mengetahui bahwa waktu itu terbatas dapat membuat kita memprioritaskan apa yang harus kita lakukan. Waktu yang tersedia begitu terbatas setiap hari, jadi lebih baik lakukan tugas yang paling mendesak terlebih dahulu. Konsep waktu ini juga berfungsi untuk perencanaan jangka panjang dan penetapan tujuan. Manusia hanya dapat melakukan hal sesuai dengan kemampuan dan waktunya, jadi kalian harus memutuskan tujuan apa yang ingin diprioritaskan, terutama yang penting bagi keyakinan dan minat. Kalian dapat menolak hal-hal dan aktivitas yang tidak terlalu penting bagi hidup kalian. Terapkanlah manajemen waktu, yaitu sebuah kemampuan dalam merencanakan, mengatur, memprioritaskan, melakukan segala aktivitas di dalam waktu yang dimiliki, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keempat, waktu mengajarkan kita untuk disiplin dan efisien. Bekerja dengan sumber daya yang terbatas dan berharga seperti waktu, berarti kita harus tahu bagaimana menjadi disiplin ketika mengambil tindakan dengan memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Seseorang yang mengetahui nilai waktu tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk menunda-nunda atau terganggu oleh hal-hal kecil. Setiap detik berharga, jadi kita harus fokus pada satu hal, menyelesaikannya, dan melanjutkan ke hal berikutnya. Kita menghabiskan waktu untuk memastikan bahwa, apapun yang kita lakukan pada saat tertentu bermanfaat bagi kesejahteraan kita dan memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan hidup. Berlatih efisiensi juga sesuatu yang dapat diajarkan oleh waktu kepada kita, sehingga kita dapat melakukan lebih banyak hal dalam rentang yang lebih singkat,
memberi kita lebih banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal lain. Kita bisa mempraktikkan keduanya bersama-sama dalam aktivitas sehari-hari. Ingat, bahwa ada banyak orang yang bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu hari, tapi banyak juga orang yang melewatkan harinya tanpa melakukan apa-apa. Seseorang bisa memperoleh 1 minggu yang berharga dalam waktu 1 tahun, atau memperoleh 1 tahun yang berharga dalam waktu 1 minggu. Kelima, waktu akan membuat kita bahagia dan sukses. Waktu menjadi sumber daya paling berharga yang kita miliki. Kita tahu bahwa kita harus memanfaatkannya dengan baik untuk keuntungan kita, misalnya dengan belajar hal baru. Dengan memanfaatkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru, kita membuka lebih banyak peluang yang bisa berujung pada kesuksesan. Waktu yang dihabiskan dengan baik juga bisa menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan sesuatu. Selain itu, tidak semua waktu kita harus dihabiskan untuk pekerjaan dan produktivitas. Penggunaan waktu yang baik juga berarti menyisihkan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang memberi kita kegembiraan dan kepuasan. Kita akan bahagia dan sejahtera jika menggunakan waktu kita dengan baik dan membagikan porsi yang signifikan untuk bekerja dan bermain. Beberapa orang mungkin memilih untuk melakukan hal-hal yang akan membuat mereka bahagia saat ini, tetapi waktu juga memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar, ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dalam jangka panjang. Mengetahui bahwa waktu sangat berharga dan kita tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa, bukan berarti kita harus panik dan terburu-buru melakukan sesuatu. Yang pokok adalah kita menyadari pentingnya waktu, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang cara menggunakannya dan memilih arah yang ingin kita ambil. Ada begitu banyak atau sedikit waktu, tergantung pada apa yang kita putuskan, untuk melakukan apa atau menghabiskannya di mana. Jangan sampai kita menyesal karena tidak melakukan apapun dengan waktu kita. Manajemen waktu yang tepat adalah kunci untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Itu adalah salah satu cara demi kesejahteraan dan kesuksesan kita. Salam.